Koin tunai dinasti Tang, Kai Yuan Tong Bao yang diproduksi dari tahun 621 di bawah pemerintahan Kaisar Gaozu. Kaisar Gaozu dari Tang lahir dengan nama Li Yuan. Nama kehormatan Sude, merupakan kaisar pendiri dinasti Tang di Tiongkok. Di bawah dinasti Sui, Li Yuan adalah gubernur di wilayah Shanxi modern, dan berpusat di Taiyuan. Pada musim semi tahun 618, kaisar yang menyebar di Jiangdu dalam kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Yuan Huaji. Ketika berita itu sampai ke Chang'an, Li Yuan menyuruh Yang Yu menyerahkan takhta kepadanya, menjadi Kaisar Gaozu dari dinasti Tang. Ia memulihkan sebagian besar institusi penguasa pertama Sui, Kaisar Wen, dan berjanji sejumlah perubahan yang dilakukan Kaisar Yang. Dia mengangkat Yang Yu menjadi adipati Si, Li Jiancheng putra sulungnya, diangkat menjadi putra mahkota, sedangkan Li Ximin diangkat menjadi Pangeran Qin dan Li Yuanjie menjadi Pangeran Qi. Sementara itu, pejabat Sui di Loyang mendeklarasikan cucu kaisar yang lainnya, saudara laki-laki Yang Yu, Yang Tong, Pangeran Yue, sebagai kaisar, dan menolak mengakui perubahan rezim di Chang'an. Pemerintahan Kaisar Gaozu segera menghadapi tantangan besar Sueju, seorang pemimpin agraris yang telah mendeklarasikan dirinya sebagai Kaisar Qin. Pada musim gugur tahun 618, Sue memanfaatkan penyakit Li Ximin untuk mengalahkan pasukan yang dipimpin oleh Li Ximin dan Liu Wenjing di dataran Qianshui dan mendekati Chang'an. Sebagai tanggapan, Gaozu mencoba membuat aliansi dengan Li Gui, Pangeran Liang, yang antara wilayah kekuasaannya dan negara bagian Qin Tang Sue berada, menulis Li Gui dan berasumsi sebagai sepupu. Li Gui sempat menyampaikan kepada Gaozu. Sementara itu, sebelum sempat menyerang Chang'an, Sueju meninggal karena sakit dan digantikan oleh putranya Sue Rengao, yang merupakan seorang komandan yang cakap tetapi telah mengasingkan para jenderalnya karena kekejamannya. Li Ximin segera bisa menyerang Sue Rengao di Gaozi, dan memaksa Sue Rengao untuk menyerah. Sementara itu, Li Mi, yang dikalahkan pada awal tahun dalam serangan mendadak pada pertempuran Yanxi oleh Jenderal Sui Wang Xichong, melarikan diri ke wilayah Tang dan tunduk pada Gaozu. Jenderal Li Mi, Su Siji, yang menguasai sebagian besar bekas wilayah Li Mi juga kepatuhan, dan Kaisar Gaozu yang terkesan dengan kesetiaan Su kepada Li Mi menganugerahkan nama keluarga kerajaan Li pada Su. Gaozu mengangkat Li Mi sebagai Adipati Xing, namun hanya mengangkatnya menjadi Menteri Pesta, sebuah jabatan yang dianggap Li Mi di bawah statusnya. Sekitar tahun baru 619, Li Mi meminta izin Kaisar Gaozu untuk pergi ke timur untuk membujuk beberapa mantan bawahannya agar tunduk pada Tang, tetapi begitu dia meninggalkan Chang'an, dia berencana memulihkan kemerdekaannya. Dia disergap dan dibunuh oleh Jenderal Tang Seng Yanxi. Pada musim semi tahun 619, Wang Xichong di Loyang memerintahkan Yang Tong menyerahkan takhta kepadanya, mengakhiri dinasti Sui dan mendirikan negara baru Zheng. Sekitar waktu yang sama, Li Gui, sambil menyatakan bahwa ia ingin menjadi warga Tang, menolak merekrut Pangeran Liang oleh Tang, malah menyatakan dirinya sebagai Kaisar Tang. Pada musim panas tahun 619, pejabat Li Gui, An Xinggui, yang sebelumnya adalah pejabat Tang, memberontak melawan Li Gui dan menangkapnya, lalu tunduk kepada Tang. Gaozu mengakhiri Li Gui dan memasukkan wilayah kekuasaannya ke Tang. Pada waktu yang sama, pemimpin pemberontak Du Fuwei, yang menguasai Anhui modern, penyerahan pada Tang, Selatan dan Gaozu juga menganugerahkan nama keluarga pemerintahan Li kepadanya, sehingga menjadi Pangeran Wu. Demikian juga Luo Yi, yang menguasai wilayah Beijing modern menyerah, dianugerahi nama keluarga kerajaan Li, dan diangkat menjadi Pangeran Yan.
Sementara itu, Tang menghadapi ancaman serius lainnya, Liu Wuzu yang kini bertekad untuk bergerak ke selatan melawan Tang. Kaisar Gaozu mengirim Pei Ji melawan pasukan Liu yang maju, tetapi Pei dikalahkan oleh Liu, yang kemudian mengepung Taiyuan. Li Yuanji melarikan diri kembali ke Chang'an, dan sebagian besar Shanxi modern direbut oleh Liu. Kaisar Gaozu kemudian mengirim Li Shimin melawan Liu, dan pada musim panas tahun 620, Li Shimin telah mengalahkan Liu, memaksanya melarikan diri ke Turki Timur. Wilayah Liu dimasukkan ke dalam Tang. Akan tetapi, pada waktu yang hampir bersamaan, Dou Jiande, Pangeran Xia, melakukan serangan besar-besaran terhadap kota-kota yang telah tunduk pada Tang. Di Hebei dan Henan modern, di utara Sungai Kuning, merebut hampir semuanya dan merebut sekutu Kaisar Gaozu, Li Shentong Pangeran Huaiyan, saudara perempuan Kaisar Gaozu, Putri Tongan, dan ayah Li Siji, Li Gai ditawan. Dengan Li Gai dalam tahanan Dou, Li Siji juga menyerah kepada Dou. Pada tahun 620, Li Siji bekerja sama dengan jenderal Tang lainnya yang menyerah kepada Dou, Li Shanghu, berencana untuk menyergap Dou, tetapi rencana tersebut terbongkar, Li Shanghu terbunuh, dan Li Siji melarikan diri kembali ke Tang. Pada tahun 620, Li Fui merebut sebagian besar wilayah penguasaan agraris lainnya, Li Zitong, Kaisar Wu, di wilayah hilir Sungai Yangtze, atas nama dinasti Tang. Li Zitong, pada gilirannya, mengalahkan dan merebut alih wilayah Shen Faxing Pangeran Liang, yang kira-kira sekarang disebut Zhejiang. Setelah Li Shimin mengalahkan Liu, ia memulai kampanye melawan negara bagian Wang, Zheng, pada musim gugur tahun 620. Awalnya ia tidak dapat mengalahkan Zheng secara telak, namun pada musim semi tahun 621, ibu kota Zheng, Luoyang, dikepung dengan ketat, meskipun ia tidak dapat merebutnya. Wang meminta bantuan dari Dou. Yang terakhir setuju, khawatir bahwa kemenangan Tang atas Zheng juga akan berarti kematian dirinya sendiri. Namun pada saat yang sama ingin mengeksploitasi kelemahan Zheng dan mengklaim wilayah kekuasaannya untuk dirinya sendiri. Kaisar Gaozu awalnya takut Dou dan Wang akan mampu menangkap pasukan Li Shimin di antara mereka dan memerintahkan Li Shimin mundur. Namun atas permohonan Li Shimin berubah pikiran dan mengizinkan Li Shimin tetap berada di wilayah Luoyang. Li Shimin meninggalkan Li Yuanji yang bertanggung jawab atas pengepungan Luoyang, maju dan mengambil posisi di Hulao Pass. Pada musim panas tahun 621, pasukan Tang dan Xia bertempur di Hulao, dan Li Shimin mengalahkan Dou dan menangkapnya. Putus asa, Wang pun menyerah, dan sebagian besar wilayah Zheng direbut oleh Tang. Wilayah Xia juga direbut oleh Tang, tetapi setelah Kaisar Gaozu mengeksekusi Dou, Jenderal Dou Liu Heita bangkit melawan Tang dan merebut sebagian besar bekas wilayah Xia, sementara Su Yuanlang, seorang pemimpin pemberontak yang sebelumnya tunduk pada Zheng, juga memberontak, menempati wilayah Shandong modern. Juga pada tahun 621, Li Xiaogong mengalahkan Xiao Xian Kaisar Liang, yang menguasai wilayah Hubei, Hunan, dan Guangxi modern, memaksa Xiao Xian untuk menyerah. Di sisi lain, Letnan Li Fui, Fu Gongxi, mengalahkan Li Zitong, memaksanya untuk menyerah juga. Wilayah Liang dan Wu direbut oleh Tang. Pada tahun 626, Li Shimin mengalami kemunduran dengan saudara-saudaranya Li Jiancheng dan Li Yuanji. Takut dengan apa yang mungkin dilakukan Li Shimin selanjutnya, Kaisar Gaozu menyerahkan tahtanya dan menjadi Taisang Huang, pensiun kaisar. Ia meninggal pada tanggal 25 Juni tahun 635. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.